Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Tamlika. Pada pertemuan kali ini ada lagi nih pertanyaan yang akan kita bawakan, tentunya masih seputar YouTube. Di 9426 bertanya 18 jam yang lalu. Videonya orang lain, jelas di sini ada kata ambil. Ini yang selalu membawa persoalan. Di sini koma drama atau film gitu. Ambil. Persoalan ambil ini akan membawa kita ke masalah yang ini. Kita lihat bareng. Semenjak tahun 2023 udah saya buatkan pedomannya. Apa aja yang harus dilakukan. Karena persoalan ngambil ini akan menghasilkan ini. Channel YouTube bukan akibat teguran hak cipta, ditanggung suspend. Oke, suspend karena kena klaim yang menghasilkan teguran. Oke, kita lihat bagaimana sih bentuk-bentuknya. Di sini udah saya paparkan panjang lebar dalam bentuk tanya jawab. Tinggal kawan-kawan baca. Ini ada di komunitas YouTube. Nah, lihat di bagian mana, kawan-kawan buka deh komunitas bantuan YouTube, lalu masuk di bagian pedoman, lalu cari channel yang tadi itu artikelnya. Langsung kita lihat contoh kasusnya. Di sini ada terkena 3 kali teguran hak cipta. Ingat baik-baik, kawan kena 3 dari 3 teguran hak cipta, apa yang akan terjadi? Penghapusan channel ditangguhkan. Channel YouTube akan ditangguhkan karena menunggu peninjauan permintaan pemulihan. Jadi, kalau kita terkena 3 teguran, kita akan suspend dalam waktu 7 hari. Namun, suspend ini bisa jadi atau menunggu karena kita mengajukan apa? Permintaan pemulihan. Namun, kalau tidak mengajukan permintaan pemulihan, maka dalam waktu 7 hari suspend. Nah, bagaimana maksudnya ini permintaan pemulihan? Oke, kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Kawan-kawan lihat, ketika kita terkena pemerintah, nah urusannya ini ke copyright. YouTube itu hanya sebagai penengah. Oke, bisa dipahami penengah antara pemilik hak dan yang kitanya sebagai ilegal, dianggap ilegal kan. Nah, jadi pemilik hak mengajukan klaim ke kita sebagai pengguna. Oke, udah paham YouTube itu hanya sebagai penengah. Nah, kita lanjutkan lagi. Bisa kena 20 teguran hak cipta. Bayangkan dari tahun 2021 selalu begini persoalannya. Makanya udah saya buatkan panduannya semenjak tahun 2023. Bagaimana prosesnya? Kawan-kawan lihat. Permohonan pencabutan hak cipta. Saya sudah email ke gugat untuk minta maaf dan meminta pencabutan teguran hak cipta channel saya. Tapi belum ada respon sampai sekarang. Ingat, untuk yang ini, kalau kita hanya email aja ke penggugat, lalu memilih untuk mengabaikan
email kita ini, maka dalam waktu 7 hari suspend. Oke, bisa dipahami? Minta maaf. Ini meminta maaf seperti begini, ini hanya bisa kalau menerima maafnya dengan cara mencabut klaimnya. Tapi kalau penggugat tidak menerima dan tidak mencabut klaimnya, maka ini jadi suspend. Oke, apa yang harus dilakukan? Kawan-kawan lihat, sini tertulis teguran hak cipta. Anda akan diberikan pada 18 Agustus 2024. 18 Agustus 2024. Sekarang Juli 2026. Dari 2024 ini udah ada tertulis apa, kita baca. Anda dan semua channel terkait akan segera dihentikan kecuali jika Anda dapat teguran yang diterima. Selama periode ini berlaku dan dapat mengenal video baru. Kawan-kawan baca terkait. Jadi urusan channel terkait ini bukan baru, udah semenjak lama, baru-baru ini aja ada ini barang. Hanya mungkin ini lebih ketat mungkin ya, mungkin kagak. Tapi channel terkait ini bukan barang baru. Nah, balik lagi ke persoalan teguran cipta. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ialah meminta pencabutan klaim. Submit notification. Bagaimana maksudnya itu? Kita klik ini, buka di tab baru. Counter notification. Kawan lihat, mengirimkan permintaan pemulihan hak cipta. Apa ini dilakukan agar seperti yang pertama ini tadi. Penghapusan YouTube Anda ditangguhkan karena masih menunggu peninjauan final permintaan pemulihan. Jadi harusnya yang dalam waktu 7 hari suspend ini bisa berubah karena menunggu peninjauan final permintaan pemulihan. Nah, oke, paham? Nah, kita balik. Ini harus kawan-kawan baca apa yang perlu diketahui sebelum mengirimkan permintaan pemulihan. Bagaimana cara mengirimkan permintaan pemulihannya? Ini udah jelas tertulis di sini. Silakan baca. Paham? Kita harus mulai membaca. Nah, ini udah lengkap step-stepnya. 1 sampai 14. Tolong dibaca. Yang jelas kalau kita udah mengirimkan permintaan pemulihan, ini nih, jika permintaan Anda valid, tidak memenuhi semua persyaratan dapat ditolak. Jadi pastikan permintaan pemulihannya itu memenuhi persyaratan. Nah, kita nih udah berusaha nih memenuhi persyaratan. Kita ajukan permintaan pemulihan. Dari sisi penggugat memiliki kerja untuk membalas. Nah, ketika penggugat 60 hari, kita akan diaktifkan kembali. Paham?
Bisa dipahami? Kita nih mengirim permintaan pilihan, permintaan pemulihan. Kita kirim formulirnya ke YouTube. YouTube kirim ke penggugat. Kalau penggugat, jadi kita menerima waktu tambah 10 hari. Kalau penggugat tidak merespon dalam waktu 10 hari, gugatan kita dicabut. Kita bebas. Tapi kalau penggugat membalas dengan menyiapkan gugatannya, maka kita tidak lolos. Oke, bisa dipahami? Jadi saran saya ialah mengirimkan content notification. Itu maksudnya permintaan pemulihan. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga jawaban yang saya berikan ini bisa dipahami. Bayangkan 2023 saya udah buat pedoman 2024, 2026 sekarang. Oke, semoga di tahun 2026 ini kawan-kawan udah pada tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Apalagi udah saya buat pedomannya, nanti saya tulis deh di mana? Di deskripsi video ini. Ini durasi udah kepanjangan, udah 12 menit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.